Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi, dan beliau adalah seorang pakar konseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang pasti menarik dan bermanfaat. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Membatasi Keintiman Selama Berpacaran. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Orang yang sedang berpacaran, kadang-kadang lupa batas-batasnya sampai di mana dia harus intim dengan pasangannya. Dan seringkali kita juga punya pendapat itu kalau intim itu ya mesti hubungan tubuh, secara kontak tubuh dan bahkan sampai hubungan seksual. Sebenarnya bagaimana Pak Paul yang dikatakan keintiman selama masa berpacaran itu? Pada dasarnya gini Pak Gunawan, keintiman seksual itu atau keintiman fisik seharusnya bagian terbelakang atau terakhir dalam masa persiapan memasuki pernikahan. Jadi keintiman yang harus dikedepankan adalah keintiman yang bersifat emosional. Misalnya kepribadian kita dengan dia, diri kita dengan dia, apakah bisa menyatu, apakah bisa saling mengerti dan mengisi dari satu sama lain. Nah, itu yang paling penting. Yang terakhir adalah keintiman seksual dan itu dilakukan pada masa pernikahan. Kalau terbalik prioritasnya, maka tidak ada lagi kata yang bisa saya tegaskan di sini. Yang sering kali menjadi masalah adalah kalau urutan itu yang memang terbalik. Pada dasarnya kita jadinya langsung masuk ke arah-arah seksual. Kita terlalu dekat secara seksual. Nah, masalah-masalah yang tadinya ada tertutupi memang, tapi akhirnya akan muncul lagi. Jadi kalau sampai terbalik, kita hanyalah mengundang bencana di kemudian hari. Ya, kalau menurut pengamatan Pak Paul, kenapa akhir-akhir ini ya, itu seringkali terjadi kasus-kasus hubungan seksual pranikah itu Pak Paul? Banyak sekali sebabnya Pak Gunawan. Memang secara global, tatanan masyarakat berubah. Jadi di mana-mana masyarakat menjadi masyarakat yang lebih kendor. Karena lebih kendor, masyarakat itu akhirnya lebih toleran ya, dalam hal-hal penyimpangan atau pelanggaran. Manusia akhirnya berkata ya itu dilakukan oleh semua orang dan nggak apa-apa. Jadi melihat banyaknya orang melakukan pelanggaran itu seolah-olah memberikan kita izin untuk melakukan hal yang sama. Sanksi sosial juga sudah berkurang banyak sekali. Dulu kalau sampai ada orang menikah karena hamil atau hamil di luar nikah, wah itu menggemparkan satu kota. Tapi sekarang karena sudah terlalu banyak, akhirnya orang makin hari makin berkata, ya itu memang hal yang wajar, kita akan terima saja. Ya, saya bukannya berkata kita harus perlakukan dengan sangat brutal, tidak ya, tapi memang harus ada peringatan-peringatan ya, harus ada juga saya kira reaksi-reaksi kok sampai terjadi, meskipun tetap kita menerima mereka. Jadi sanksi-sanksi seperti itu saya kira semestinya masih ada. Yang lainnya lagi adalah nggak bisa enggak, memang kita ini sangat dipengaruhi oleh apa yang kita lihat dan kita dengar. Media massa melalui film-film dan sebagainya sudah sangat mengeksploitasi seks, sehingga seks itu menjadi bagian yang sangat-sangat integral dalam industri film sekarang ini. Nah, akhirnya kita melihat itu dan apa yang kita lihat minggu demi minggu atau bulan demi bulan membuat kita terbiasa dengan hal-hal itu dan kita hilang kepekaan bahwa hal ini adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Sebab dalam film-film kok itu dilakukan dengan begitu mudahnya. Nah, kita akhirnya terbiasa kehilangan kepekaan dan melakukan hal yang sama. Ya, kalau sampai terjadi seperti itu Pak Paul, jadi orang lebih mengedepankan keintiman seksual lebih daripada yang lain, itu apa akibatnya Pak Paul? Yang pertama adalah ini akan melahirkan beberapa perasaan negatif. Saya akan uraikan Pak Gunawan. Yang pertama adalah perasaan negatif rasa bersalah. Nah, kalau kita mempunyai nilai moral yang melarang kita untuk berhubungan seksual sebelum menikah,
melakukan hubungan seksual sebelum menikah tidak bisa tidak akan melahirkan rasa bersalah. Kenapa kok saya melakukan itu? Nah, yang paling celaka adalah kita sudah merasa bersalah tapi tidak bisa lepas dari jeratan itu. Terus menerus mengulangnya. Makin merasa bersalah. Nah, bahayanya adalah makin merasa bersalah, kita makin merasa tidak berdaya untuk melawan godaan itu. Akhirnya terus menerus melakukannya lagi. Seringkali perasaan bersalah itu makin lama makin berkurang gitu Pak Paul. Jadi dilakukan pertama kali mungkin yang Pak Paul katakan akan timbul perasaan bersalah. Tetapi untuk yang kedua, ketiga, mereka anggap itu sebagai sesuatu hal yang wajar jadinya. Betul. Jadi ada yang akhirnya merasionalisasi ya dengan berkata ya itu wajar lah. Atau ya siapa sih yang tidak punya masalah seperti ini. Atau ya kita manusia memang mempunyai kebutuhan secara jasmania, kebutuhan haus, ya minum, kebutuhan makan, kebutuhan seksual. Nah, apa salahnya dengan ini? Nah, akhirnya kita membolehkan diri kita. Tapi saya kira kebanyakan orang, apalagi yang masih ada rasa takut terhadap Tuhan, sebetulnya merasa bersalah. Namun ya disembunyikan atau dinetralisir dengan rasionalisasi yang tadi itu. Perasaan yang lain apa? Rasa cemas. Rasa cemas karena ini terutama dialami oleh para wanita karena mereka takut akan kehamilan. Mereka takut sekali ini akan membuahkan seorang bayi. Jadi meskipun dilakukan tapi selalu ada kecemasan. Sebab kita tahu meskipun digunakan alat-alat kontraseptif tidak ada yang 100% aman ya, yang bisa pasti ya berhasil untuk tidak membuahkan bayi. Jadi biasanya ada rasa cemas. Nah, kalau prianya juga adalah seorang yang bertanggung jawab dan baik, dia pun juga akan dihantui oleh rasa kecemasan itu. Waduh, apakah dia akan hamil? Apa yang saya lakukan ini akan membuahkan seorang anak apa tidak? Hal seperti itu. Iya. Apakah ada perasaan negatif yang lain, Pak Paul, selain rasa bersalah dan rasa cemas itu? Yang lain adalah rasa takut. Takut karena gini, ini terutama dialami oleh para wanita ya. Setelah dia memberikan tubuhnya, dia takut sekali pasangannya itu akan meninggalkan dia. Nah, kalau dia wanita dan dia ditinggalkan, pertanyaannya adalah kalau saya nanti berpacaran atau menikah dengan orang lain, penjelasan apa yang akan saya harus berikan? Apakah saya akan jujur, terbuka? Waduh, kalau harus terbuka berarti saya malu sekali. Nah, jadi hubungan seksual sebelum nikah cenderung melahirkan respon-respons yang akhirnya terlalu menguasai pasangannya. Karena apa? Karena sudah ada rasa takut itu. Jangan-jangan nanti engkau akan meninggalkan saya. Nah, jadi karena adanya rasa takut, respons yang natural adalah lebih menguasai. Nah, itu sebabnya riset memperlihatkan ini di Amerika. Kalau anak muda berpacaran, kemudian putus, yang satu itu misalnya mau bunuh diri dan sebagainya, hampir dapat dipastikan sudah terjadi hubungan seksual. Kalau belum terjadi hubungan seksual, jarang sampai anak itu mau mengakhiri hidupnya. Nah, kebanyakan kalau sampai ada kasus mengakhiri hidup atau percobaan mengakhiri hidup, itu disebabkan karena sudah adanya hubungan seksual. Nah, sekali lagi, ini riset di Amerika. Negara yang bebas, di mana hubungan seksual sebelum menikah itu sudah begitu umum di sana. Tapi toh ternyata, kita nggak bisa membohongi diri ya, meskipun secara rasional, kita membolehkan, mengizinkan diri. Tapi toh ternyata waktu kita putus pacar, ternyata riset memperlihatkan anak-anak muda inilah yang mau mengakhiri hidup. Sebabnya saya kira ya sering aja mereka sudah menginvestasikan dirinya, hidupnya. Jadi seks sekali lagi bukannya aktivitas fisik belaka. Seks adalah suatu penyerahan hidup yang sangat intim. Dan kita nggak mungkin membohongi diri dengan berkata, oh itu hanyalah gerakan-gerakan yang bersifat fisik, tidak ada makna apapun di belakangnya. Oh tidak. Kalau tidak ada makna apapun di belakangnya, kenapa mau bunuh diri? Jadi memang sangat bermakna. Iya. Ada reaksi yang biasanya juga terjadi pada para gadis itu, pada anak-anak perempuan yang melakukan hubungan seks pranikah itu, yang dia mula-mula itu sangat menyintai pasangannya.
pacarnya ini. Tapi setelah itu terjadi, setelah mereka melakukan hubungan seksual, dia lalu benci sekali itu Pak Bang. Itu apa itu Pak Bang sebenarnya? Rasa marah atau benci itu timbul karena dia merasakan pasangannya itu hanyalah tertarik pada tubuhnya. Dia nggak merasakan bahwa pasangannya tertarik dengan dirinya, dengan apa yang dia mau sampaikan atau katakan. Dia melihat pasangannya itu datang hanya mencari satu, yaitu kepuasan. Nah, kalau sudah diberikan kepuasan, ya sudah. Jadi akhirnya si wanita akan merasa, saya ini seperti pelacur. Saya hanyalah sebagai pemuas hasrat pasangan saya. Dan kalau sudah dipuaskan, ya sudah. Nah, apa yang kau berikan kepada aku? Tidak ada. Apakah engkau tertarik kepada diriku, pada pikiranku? Enggak ada. Hanya tertariknya pada satu hal saja, yaitu seks. Nah, itu yang seringkali menciptakan rasa benci dan marah. Ya. Yang lainnya adalah karena gini Pak Gunawan. Cukup banyak wanita yang berhubungan seksual sebetulnya tidak menginginkan hubungan seksual. Sebetulnya. Nah, memang pria bisa berkata, oh dia juga sama-sama terangsang kok. Ya, manusia yang terdiri dari daging dan darah, waktu dirangsang akan merasa terangsang. Tapi belum tentu itu adalah keinginannya. Jadi cukup banyak wanita melakukan hubungan seksual dengan pacarnya karena yang pertama, kasihan dengan pacarnya. Daripada dia sengsara, kok kasihan sekali, udah dah, dia menyerahkan dirinya. Atau dia tidak enak menolak pacarnya itu, tidak sopan lah rasanya, atau sungkan masa menolak, pacarnya sudah begitu baik kepada dia, akhirnya jadinya terpaksa dia lakukan. Atau yang terakhir karena takut kehilangan pasangannya. Nah, jadi intinya sesungguhnya banyak wanita tidak ingin berhubungan seksual, tidak ingin. Karena dia tahu dia akan sangat dirugikan kalau terjadi apa-apa nantinya. Namun terpaksa dia berikan karena hal-hal tadi itu. Nah, itu sebabnya sebagian wanita sudah mulai mengembangkan kebencian pada masa berpacaran. Dia mungkin nggak menyadari itu. Tapi dia sudah mulai menyimpan rasa marah terhadap pasangannya. Kenapa kok aku tidak mau, engkau tetap mau melakukannya? Seolah-olah ada suatu perampokan yang telah terjadi atau pemanfaatan. Dan dia harus menyerah. Karena ketakutan atau karena sungkan dan sebagainya. Atau ada juga yang mengatakan ini, toh saya nanti pasti sudah jadi istrinya, gitu. Dia sudah terlalu yakin dengan itu, apa? Jadi bahwa dia pasti jadi istrinya itu. Jadi dia merasa tidak apa-apa melakukan ini. Nah, ada yang memang mengelabui dirinya dengan berkata sudah pasti saya akan menjadi istrinya. Saya katakan mengelabui sebab faktanya adalah siapa yang bisa memastikan mereka akan menikah. Tidak ada yang bisa memastikan. Dan sudah terlalu banyak kasus di mana yang sudah berhubungan seksual, toh akhirnya tidak menikah. Nah, jadi kemarahan memang adalah biasanya juga salah satu respons yang dialami oleh para wanita. Yang bisa dialami juga oleh pria dan wanita adalah perasaan yang negatif berikutnya, yakni rasa kecewa. Kecewa, mungkin para pendengar kita bertanya-tanya, kenapa kok kecewa? Bukannya senang karena bisa berhubungan seksual. Pertama begini, bagi si wanita, dia kecewa kepada pasangannya yang pria karena kok pasangannya yang pria itu enggak semulia yang dia pikir ya. Kok maunya itu aja, maunya hubungan seksual aja. Jadi apa itu yang luhur, yang mulia, tiba-tiba tidak ada lagi sekarang. Nah, bagi yang pria, ini juga menarik. Pria waktu bisa berhubungan seksual dengan pasangannya, akan beranggapan bahwa pasangannya itu murahan. Sebab pria kalau jujur ditanya, engkau memilih wanita yang menolak hubungan seksual denganmu, ataukah memilih wanita yang dengan mudah memberikan tubuhnya kepadamu? Yang mana yang engkau akan hormati? Semua akan berkata, saya akan menghormati yang menolak berhubungan seksual dengan saya. Dia tidak suka, ya betul, tapi dia akan hormati. Nah, jadi waktu si pria melihat kok ini wanita mudah saja ya memberikan tubuhnya, dalam hatinya sebetulnya telah terjadi penurunan respek. Sudah tentu dia tidak akan katakan kepada si wanita, ya tidak enak lah, atau nanti dia akan dirugikan, wanitanya akan tidak mau berhubungan dengan dia. Tapi sebetulnya itu sudah mulai terjadi. Jadi rasa kecewa terhadap kok pasangannya nggak semulia yang dipikirnya. Iya.
semua perasaan itu kan terjadinya setelah mereka melakukan hubungan seksual, Pak Pol. Tapi apakah ada dampak yang lebih besar lagi terhadap kalau seandainya mereka melanjutkan hubungan itu ke pernikahan gitu? Pernikahan harus dilandasi oleh perasaan positif. Nah, waktu masa berpacaran diisi dengan perasaan-perasaan negatif, itu modal yang tidak positif, tidak baik untuk membangun pernikahan. Nah, jadi kita kalau mau menanam pohon, kita cari bibit yang bagus, ya, yang kuat, yang sehat. Kalau kita sudah menanamkan dengan bibit-bibit yang bermasalah, berpenyakit, berhama, tidak akan tumbuh pohon-pohon yang kuat. Jadi sama dengan masa berpacaran ini. Masa berpacaran, masa yang membawa kita ke masa berikutnya, yaitu pernikahan. Nah, jadi kalau diisi dengan perasaan-perasaan kecewa, marah, benci, tidak hormat, ya, perasaan khawatir, takut kehilangan dia, perasaan cemas, akhirnya bukankah itu akan menjadi perasaan-perasaan yang tidak sehat dalam pernikahan nantinya itu? Iya, apakah itu akan menjadi masalah kalau mereka jadi menikah dan itu terus diungkit-ungkit lagi gitu, Pak? Betul. Jadi misalkan ini nih ya, ada misalkan contoh seorang pria dituduh berselingkuh oleh istrinya. Kemudian si pria ini berkata, tidak, saya nggak berselingkuh dengan wanita itu, saya hanya bersama dengan dia di kamar tapi tidak berbuat apa-apa. Nah, kalau di masa berpacaran mereka sudah berhubungan seksual, karena si wanita melihat si pria itu tidak bisa menguasai dirinya ya. Nah, si wanita atau si istri itu tidak akan percaya pada perkataan si suami. Saya nggak berbuat apa-apa. Sebab yang paling tahu siapa? Si istri. Taunya dari mana? Ya waktu masih berpacaran, engkau tidak bisa menguasai diri. Kenapa sekarang saya harus percaya kau bisa menguasai diri? Dan sekali lagi, kalau misalkan sudah terjadi penurunan respek, itu akan dibawa ke dalam pernikahan. Pasangan kita tidak lagi menjadi orang yang kita kagumi. Tidak, dia sudah menjadi orang yang cacat. Dan celakanya kitalah yang mencacatkan dia. Begitu. Nah, ini hubungannya dengan beberapa waktu yang lalu kita bicara tentang kecocokan di dalam masa berpacaran. Itu sejauh mana, Bapak? Seks adalah suatu aktivitas dan juga suatu obsesi ya, yang sangat-sangat ampuh, sangat berkuasa, sangat powerful. Oleh karena itu, seks dengan kenikmatan yang disajikannya berpotensi menutupi ketidakcocokan kita. Kita seolah-olah dibutakan. Dan kita rela memang membutakan mata demi kemungkinan mencicipi kenikmatan itu. Nah, ini bahaya yang kedua. Kenapa jangan berhubungan seksual sebelum menikah? Sebab ada banyak hal yang seharusnya kita fokuskan dan bahas dan hadapi, tidak kita lakukan. Karena semua tiba-tiba tersapu bersih oleh satu tindakan seksual, satu hubungan seksual. Nanti ada masalah lain lagi, ya nggak apa-apa. Soalnya ada penebusannya, ada bayarannya, yaitu hubungan seksual sebelum menikah. Masalahnya setelah menikah, hubungan seksual tidak lagi terlalu glamor seperti pada masa berpacaran. Yang akan terlihat jelas adalah problem-problem itu. Maka, sekali lagi, masa berpacaran kalau diisi dengan tindakan atau hubungan seksual, bahayanya sangat besar. Problem-problem yang tersembunyi mulai bermunculanlah nanti setelah menikah. Dan baru kita sadari, oh ini siapa pasangan saya. Oh ini dia, oh ini sifatnya. Kok saya dulu nggak ngelihat? Ya karena dulu hanya melihat pada hubungan seksual saja. Iya. Kalau begitu apa anjuran Pak Pol untuk mereka yang sedang berpacaran pada saat ini? Yang pertama adalah kita jangan memulai. Jadi jangan kita menyentuh-nyentuh, melihat-lihat bagian badan yang memang sangat erotis. Karena apa? Karena kalau kita sudah memulai akan sukar sekali untuk mundur. Nah, pria itu mempunyai satu kelemahan, yaitu kalau sudah terangsang, pria susah mundur. Wanita, meskipun terangsang, misalkan dia dipeluk dan sebagainya, maka rangsangan itu akan bisa reda dengan pelukan-pelukan. Tapi pria sewaktu terangsang, dia tidak akan reda dengan sendirinya. Justru dia akan terdorong untuk mencapai klimaksnya. Nah, kalau tidak mencapai klimaksnya, dia merasa sangat frustrasi sekali.
Maka saya memang tidak ingin ya memberikan kesan seolah-olah saya ini kok lebih memberatkan wanita. Tapi saya meminta, saya mengimbau kepada para wanita, jaga diri baik-baik. Sebab pria memang sangat lemah dalam hal ini. Kalau surangsang susah untuk mundur lagi. Jadi jangan biarkan awalnya itu terjadi. Jangan biarkan dia menyentuh tubuhmu, jangan biarkan dia melihat tubuhmu. Karena hal itu akan menjadi masalah nantinya. Iya. Anjuran yang lain apa, Pak? Hindarkan pertemuan di tempat tertutup. Jangan sampai kita ini memulai kebiasaan buruk, yaitu selalu bertemu di tempat di mana tidak ada orang. Nah, kalau kita sudah mempunyai kebiasaan itu berarti memang kita sudah merencanakan. Dan kita harus sadar kita memang ingin melakukan itu. Semua orang yang berpacaran saya kira akan tergoda secara alamiah. Jadi kita harus melawannya dengan berkata, kalau saya di tempat terbuka, peluang itu akan lebih kecil. Jadi biasakan untuk bertemu di tempat terbuka, jangan di tempat yang tertutup. Iya, tetapi mungkin bukan cuma tempat yang terbuka biasa, Pak, tetapi mungkin yang ada orang yang lalu lalang gitu, Pak, yang sering kali lewat dan sebagainya. Karena sekarang ini kalau kita melihat justru di surat kabar itu berhasil difoto dan sebagainya, muda-mudi yang berpacaran kelihatannya di tempat terbuka, Pak, di tepi sungai atau apa gitu, tapi bahkan di sudut-sudut mall mereka melakukan hal-hal yang seperti itu, Pak. Kontak fisik walaupun tidak kontak seksual, tetapi arahnya kan ke sana gitu, Pak. Jadi memang yang terhilang adalah pertanggungjawaban ya, Pak Gunawan. Jadi mereka merasa di tempat terbuka yang terlalu publik seperti itu kan tidak ada yang akan mengawasi. Jadi ya memang manusia selalu bisa menciptakan jalan ya, kalau memang sudah menginginkannya. Jadi ini kesadaran sendiri. Kesadaran bahwa saya lemah dan saya harus menjaga diri. Jangan saya menciptakan peluang-peluang itu. Iya. Lalu bagaimana hubungannya dengan dia seorang yang beriman kepada Tuhan? Kalau memang dia mengakui dia bergumul dengan hal ini, pasangan dan dia harus berdoa. Jadi bersama-sama berdoa, memohon Tuhan melindungi mereka, menjaga mereka. Dan jangan takut untuk jangan takut untuk datang kepada Tuhan. Walaupun sudah bergumul, tetap berdoa. Walaupun sudah mungkin tergoda, sudah mulai melewati batas, tetap berdoa. Jangan sampai kita sampai pada satu titik dan berkata, ya buat apa berdoa, tidak ada gunanya. Jangan, sebab dalam doa kita akan diingatkan dan dorong lagi untuk kudus. Dalam doa kita harus berhadapan lagi dengan Tuhan. Jadi Tuhan dalam melalui doa juga bisa menguatkan kita. Dan berdoa bersama juga membuat kita berdua mengakui ini problem kita bersama dan harus kita hadapi. Ya memang jauh lebih baik kita melakukan pencegahan atau tindakan preventif seperti itu daripada terlanjur kemudian menyesal, Bapak. Tapi saya percaya ada bagian firman Tuhan yang akan menegaskan hal ini. Saya akan bacakan Amsal ayat 21. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Kalau saja kita bisa mempunyai kesadaran yang terus-menerus ya bahwa Tuhan itu mengawasi kita dan langkah hidup kita ini terbuka di hadapan Tuhan, saya kira kita menjadi orang yang lebih kudus, lebih berhati-hati dengan kekudusan kita. Nah, jadi ingat bahwa Tuhan mengawasi, bahwa Tuhan melihat. Kita mungkin berpikir tidak ada yang melihat. Tuhan melihat. Dan nanti Tuhan yang akan menuntut pertanggungjawaban kita. Dan sekali lagi, apapun yang kita lakukan, itu akan mengundang konsekuensi. Dan konsekuensi itu nanti kita juga lah yang harus menanggungnya. Jadi ingat firman Tuhan bahwa Tuhan melihat dan mengawasi kita. Iya, jadi kalau memang itu disadari benar, saya rasa dan saya yakin sekali bahwa kita akan terhindar dari dosa perbuatan perzinahan ini yang melakukan hubungan seksual sebelum nikah. Terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kita pada saat ini. Saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga.
Kami baru saja berbincang-bincang tentang membatasi keintiman selama berpacaran. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara telaga yang akan datang.